Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabak. Nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila suratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh wal rusukh wa salahal jasadi wa ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa saddiq lisani bihaqqi sayyidina wa wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat Mitra JSI. Terkhusus adalah nikmat iman dan juga nikmat sehat. Dengan nikmat iman tersebut, alhamdulillah, hati kita masih terus meyakini bahwasanya agama yang paling hak adalah agama Islam. Kemudian dengan nikmat sehat, alhamdulillah kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas pada hari ini khususnya gitu. Dan juga Allah masih terus memberikan kita kesehatan. Karena berapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi sakit gitu. Kondisi badan tidak fit. Dan yang mana mereka harus melakukan aktivitas-aktivitas yang penting. Maka oleh karena itu kita sesama muslim hendaknya saling mendoakan satu sama lain. Agar saudara kita sesama muslim ini Allah angkat segala penyakit yang dialaminya. Mitra JSI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pada hari Senin ini program yang memang biasa Bang J bawakan, yaitu program Abata, yaitu Ayo Belajar Tajwid. Jadi tujuan kita belajar tajwid ya, sekali lagi adalah untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita agar terhindar dari kesalahan-kesalahan di dalam membaca. Dan kita harus mengerti betul hukum-hukum tajwid tersebut. Walaupun memang ilmu tajwid ini hukumnya adalah fardu kifayah, kifai. Ya. Jadi jikalau sudah ada yang belajar dalam satu kampung itu belajar tajwid ya cukup sudah. Gitu. Adapun membacanya dengan tajwid, hukumnya adalah fardu ain. Jadi maksudnya adalah kita tidak mesti harus hafal betul gitu hukum-hukumnya, namanya gitu kan. Yang penting cara membacanya itu sesuai dengan kaidah tajwid. Yang ikhfa dibaca ikhfa. Walaupun kita tidak hafal huruf-huruf ikhfa misalnya, tidak apa-apa ya. Kadang kita tidak tahu itu namanya ikhfa, namun cara membacanya ikhfa. Nah, itu yang paling penting. Nah, Mitra JSI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa, sebelum kita memulai pembahasan kita di pagi hari ini, sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Dan mungkin sedikit-sedikit mengulas masalah makharijil huruf dan juga hukum-hukum kaidah tajwidnya. Silahkan dibuka mushaf Al-Quran. Buka surah Al-Fatihah. Kita mulai dari ta'awudz Mitra JSI ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan ta'awudz ini sunnah dibaca. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan bismillah ini termasuk ya 7 ayat di dalam surah Al-Fatihah. Walaupun ada perbedaan pendapat, misal ada yang mewajibkan bacaan bismillah, namun kita para mazhab Asy-Syafi'i mewajibkan bacaan bismillah di dalam surah Al-Fatihah, termasuk rukun ya di dalam salat. Nah, bismillah, millah ya, lamnya lam tipis. Nah, sudah kita bahas ya jauh-jauh hari. Kemudian Allahnya dibaca panjang adalah mad tabi'i. Ar-Rahman, Ar-Rah. Nah, Ar-Rahnya adalah
idgham syamsiyah. Idgham artinya memasukkan, syamsiyah sebangsa matahari. Jadi alif lamnya tidak boleh dibaca, tapi langsung masuk ke huruf ro. Biasanya ditandai dengan kode tasydid atau syiddah. Nah, itu langsung masuk. Dan ro-nya juga ro tebal. Nah, itu kalau dipretelin satu-satu, wah, hukumnya banyak. Ro-nya ro tebal. Jadi tidak boleh dibaca bismillahirrah. Nah, bismillahirrah. Ya, harus ro tebal. Ya. Ar-Rahman, nah itu mad tabi'i. Ar-Rahim. Ro-nya juga sama, Ar-Rahim. Bukan mad tabi'i di situ karena tadi apa? Ada waqaf. Ketika ada waqaf yang mana sebelumnya itu ada mad tabi'i atau mad arid mad lain, nah itu maka hukumnya adalah mad arid lis sukun. Nah, ini harus dipahami gitu, harus diketahui. Tadinya mad tabi'i, makanya mad tabi'i itu hukum mad yang dasar gitu. Nanti ada pengembangannya. Misal mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat, nah itu apa? Bertemu hamzah di dalam satu kalimat apa? Yang penting mad tabi'i kita harus hafal sebenarnya di luar kepala. Berapa harokat atau berapa ketukan bacaan hukum mad tabi'i ini, yaitu ya 2 ketukan, ya 2 harokat gitu. Jadi mad tabi'i ini dasar gitu. Ya, nanti pengembangannya banyak mad-mad yang lain gitu. Ada mad lazim musaqal kilmi, mad lazim harfi musyabba, wah, banyak. Dasarnya mad tabi'i. Kita lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, alhamdulillah di sini alif lamnya adalah izhar qamariyah. Atau mau dibilang juga alif lam qamariyah boleh. Mau dibilang juga alif lam syamsiyah, ya boleh. Yang penting kan cara membacanya betul dan sesuai. Itu istilah tuh kadang suka berbeda-beda lah. Ya, suka berbeda-beda. Ada namanya bakwan. Ada lagi nanti namanya bala-bala. Walaupun ada yang bilang tekstur bentuknya berbeda. Ada lagi bakwan jagung. Terus macam-macam dia juga kan. Tepung yang digoreng gitu, kemudian ada beberapa kombinasi sayuran yang dicampur lah. Bahkan namanya bakwan kadang kombinasi nggak sesuai dengan bakwan yang standarnya gitu. Misalnya standar bakwan ada kol, wortel, kemudian bawang merah kali ya, atau bawang gitu. Nah, ini kol doang gitu. Apa masih dikatakan itu bakwan? Ya udahlah bakwan gitu. Nah, sama ini. Misal mau bilang alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah, ya sama. Yang penting cara bacanya betul. Alhamdulillah, alnya itu harus jelas. Izhar namanya izhar itu jelas, zahir. Ya, lillah sama. Cuman lillah di sini lam tipis juga sama ya. Rabbil alamin. Sama, ini masih sama. Ar-Rahmanir Rahim. Silakan Mitra Jesi ikuti bacaannya di rumah boleh. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini sama seperti bismillah di atas hukumnya tadi. Maliki yaumiddin. Sekali lagi. Maliki yaumiddin. Nah, maknya ini dibaca panjang ya. Jangan terbalik ya, karena kita sedang bahas surah An-Nas ya. Kalau Malikin Nas itu pendek. Malikin Nas. Kalau Maliki yang di sini Al-Fatihah, maknya panjang 2 harokat. Maliki, Maliki, Maliki yaum. Yaum di sini adalah hukumnya mad lain. Apa itu mad lain? Apabila ada waw sukun atau ya sukun sebelumnya fathah. Jadi lunak atau berkeliok gitu ya. Yaum. Ya. Yaumiddin. Tapi kalau misalnya setelah yaum ini waqaf, maliki yaum. Nah, jadi mad tarid li sukun. Karena tadi rumus mad tarid li sukun kan apabila sebelum waqaf yang tanda pemberhentian itu ada mad tabi'i ataupun mad lain. Yaumiddin, din, nah ini sama ya, idgham syamsiyah. Kita lanjut Mitra.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan tasydid pada kalimat iyyaka. Tasydidnya. Iyyaka na'budu. Kita nih masih kelas-kelas pemula lah. Ya, masih basic dasar ya. Ntar juga lama-lama terbiasa. Iya, ada yang tidak terlalu terdengar jelas gitu. Cuman memang ada tasydidnya. Iya karena kalau kita iya masih begitu. Ntar juga lama-lama terbiasa. Kita latihan yang dasar-dasar aja dulu untuk pemula. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, tasydid diperhatikan. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini masih sama lah ya. Nah. Lanjut surah yang ayat yang ke-6 ya. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ya, kita pelan-pelan coba. Ihdinas siratal mustaqim. Ya agak susah mitra ya, karena ada shod, ada sin. Itu Bang Ji pernah baca di metode di Rosa kalau tidak salah, yang pernah sebagai pengisi dulu di sini di radio itu, dia punya metode cakep. Nah itu ya, so terus untuk membedakan makharijul huruf so, sa gitu, do, zo. Nah itu a. Nah, itu untuk melatih. Jadi jangan sampai so di sini dibaca sama dengan sin ya, huruf sin, huruf sa. Ihdinas sira, tapi bukan si. Ihdinas siratal mustaqim, atau semuanya so. Ihdinas siratal mustaqim, mustaqim. Ini harus dibedakan. Ini perhatikan di makharijul huruf shad dan sin. Ya. To ya. To, ta beda. To. Ya. Kita lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini surah Al-Fatihah ini. Ya. Harus kalau bisa sempurna ya, karena ini yang kita pakai buat sholat gitu dan menjadi rukun ya. Mending satu surah kita tahsin terus sampai baik ya itu. Ntar bisa menjadi amalan kita juga nanti gitu. Bahkan kan ada, kalau tidak salah ya, riwayat yang menjelaskan tentang salah seorang sahabat itu kalau sholat dia ngimamin Al-Ikhlas lagi gitu. Kulhu lagi, kulhu Allahu ahad lagi, kulhu Allahu ahad lagi gitu. Sholat ini Al-Ikhlas lagi, sholat itu Al-Ikhlas lagi, sholat itu Al-Ikhlas lagi. Akhirnya ngadu sahabat sama Nabi. Wahai Rasulullah, kenapa? Kita sholat nih di belakang dia gitu. Tapi surat yang dibaca itu aja. Kita mungkin bosan kali. Karena kan manusia memang begitu karakternya. Sahabatnya mungkin bosan gitu. Dia imam udah, ini jadi si makmum udah naker gitu istilahnya. Ini pasti nih surat ini lagi ini pasti. Kalau dia ngimam pasti Al-Ikhlas lagi. Akhirnya dipanggil sama Rasulullah. Wahai sahabat gitu, ini lupa gitu namanya siapa. Apa benar nanti setiap sholat selalu membaca surah Al-Ikhlas? Iya betul wahai Rasulullah. Kenapa ente membaca surah Al-Ikhlas? Karena ane senang dan cinta dengan surah Al-Ikhlas. Maka engkau akan masuk surga dengan surat tersebut, kata Rasulullah. Jadi di antara sahabat ada mungkin beberapa surat-surat favorit gitu. Nah kita nih, karena Al-Fatihah ini adalah sebagai rukun sholat, maka kita juga harus cinta, kita harus senang dengan surah Al-Fatihah. Bahkan dikenal sebagai Ummul Quran ya. Induknya Al-Quran itu surah Al-Fatihah. Sudah mencangkup semua isi-isi Al-Quran ya, baik dari segi fadilah dan lain-lain gitu. Jadi harus sering-sering diulang, diperbaiki gitu ya. Dan hampir kan alhamdulillah setiap acara itu pasti Al-Fatihah. Ya,
ya biniatin apa al-hazini al-fatihah, selalu al-fatihah al-fatihah gitu ya. Ada apa namanya, ulama mengajarkan hal tersebut pasti ada sesuatu di dalam surah al-fatihah, maka harus kita perbaiki bacaan surah kita, surah al-fatihah khususnya. Nah, kita lanjut lagi tadi ya. Suratal ladzina an'amta alaihim. Suratal alladzi lam tipil. Dzina matabi'i. An'amta an'am. Nah, ini tadi Bang J bilang hamzah ain. A itu beda. A itu di apa bagian luar sini ya. A di tenggorokan sini ditekan. Ya, kalau nah itu di luar. Kalau di tenggorokan. An'am, nah berbeda mitra ya. An'amta alaihim. Jadi berbeda. Hamzah ain. An'amta alaihim. Sekali lagi coba ya. Suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil apa ini hukumnya mat lain. Kenapa? Karena ada ya sukun sebelumnya fathah. Ghairil ya jangan dibaca. Mungkin belum ini kali ya. Boleh ya tadi. Ghairil apa yang penting bukan gairil ya. Gairil magdubi, gairil tapi ghairil ya, huruf ghibal ya. Dan ini hukumnya mat lain. Maghdubi, jangan sampai ada qalqalah pada huruf magdubi itu g ya. Kalau gha itu gh, gha. Ghairil magdu, bukan do lagi dal, magdu. Ghairil maghdu ya. Dubi alaihim waladdallin. Di dalam kalimat wala ya memang panjang wala, tapi karena bertemu dengan idgham syamsiah ya maka langsung dimasukkan bacaannya. Jadi tidak dibaca enggak begitu, enggak. Itu nanti ada lagi hukum yang seperti itu. Allah, A-nya dibaca panjang dulu, enggak langsung Allah, enggak. Itu nanti ada ya. Cuman di beberapa surat saja gitu. Adapun waladdallin ini langsung dimasukkan ke huruf dha, idgham. Waladdallin. Apa hukumnya? Mad lazim harfi. Mad lazim musaqal kilmi ya, atau mad lazim mutawwal. Mad lazim musaqal kilmi atau mad lazim mutawwal. Lazim musaqal itu yang berat, kilmi sebangsa perkataan. Apa dia mad lazim musaqal kilmi? Ya, kita sedikit mengulang itu ya. Ketika mad tabi'i ya. Mad tabi'i bertemu dengan tasydid ya. Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan tasydid ya, maka hukumnya adalah mad lazim musaqal kilmi atau mad lazim mutawwal. Waladdallin tamma as-sakhah ya. Itu mad lazim musaqal mad lazim ya musaqal kilmi atau mad lazim mutawwal. Nah, mitra JC, tadi kita sudah membaca surah Al-Fatihah, maka kita masuk ke surah yang saat ini sedang kita pelajari gitu, yaitu surah An-Nas. Kemarin kita sampai kepada ayat yang keempat. Ya, kemarin kita membahas tentang ikhfa ya, ikhfa hakiki. Nah, kita baca dari awal. Silakan mitra JC buka surah An-Nas.
Kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Qul a'udzu birabbin nas. Qul tidak ada hukum di situ ya. A'udzu. Nah, ini dibedakan. Lagi-lagi a hamzah dan ain. A'u dan a'u semuanya ain itu. A'u ya. Qul a'u. Qul a'u. A'u. Qul a'udzu birabbin. Birab. Ra-nya ra tebal. A'udzunya mat tabi'i. Kenapa? Ya tadi waw sukun sebelumnya dhammah. Birabbin nas, ra-nya karena berharokat fathah. Ra tebal. Kan biasanya kalau ra tebal ini tidak terlalu detail biasanya di dalam pembahasan. Itu yang biasa dibahas tuh ikhfa, apalagi idgham idgham bi gunna, idgham bila gunna, terus gunna, izhar halqi itu sih. Kalau ra biasanya tidak terlalu dibahas karena ya memang begitu aja bacanya gitu. Tapi untuk memperdalam ya memang harus mengetahui dengan jelas gitu. Seperti muazzin misal dia baca misalnya Allahu Akbar. Ini kan seakan-akan ra tipis gitu. Tapi harusnya dijadikan ra tebal gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ra-nya ra tebal. Nah, jadi kalau mengerti kaidah ra tebal, bacanya pun sesuai nanti dan juga enak didengar. Nah, kita lanjut An-Nas. An-Nas ini kan ada alif lam sebenarnya ya. Nah, ini karena ada alif lam, tetap kita katakan ini idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah. Cuman juga karena dia nun tasydid, maka hukumnya juga gunnah. Gitu. Apa huruf-huruf gunnah itu? Mim tasydid dan juga nun tasydid. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Nah, misal itu mimnya mim tasydid. Nah, ini nunnya nun tasydid. Dan dia termasuk kategori idgham syamsiyah juga. Idgham syamsiyah juga. Kenapa? Karena ada alif lam kan. Ada alif lam bertemu dengan huruf nun. Kemudian nunnya tasydid. Jelas tasydid karena idgham. Maka gunnah. An-Nas. Nah, ini adalah mad arid lis sukun. Boleh dibaca 2, 4 maupun 6. Pokoknya ya sah-sah saja gitu. Qul a'udzu birabbin nas. Ada yang baca panjang, ada yang kadang disambung sekaligus diwasol gitu ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Baru pas matahari disukunnya di belakang. Karena tidak diwakaf kan diwasol, disambung gitu. Diwasol. Kalau dia diwasol jadi baca matahari disukun gitu. Qul a'udzu birabbin nas, langsung kan nasi malikin nasi lahin. Jadi jangan dibaca, bacanya mat tabi'inya saja. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi. Kalau mau diwasal ya seakan-akan tanda wakafnya tidak ada gitu kan karena disambung. Kita lanjut. Malikin nas. Malikin nas. Jadi mak di sini dibaca pendek, jangan dibaca panjang. Seperti dalam surah Al-Fatihah. An-Nasnya sama hukumnya. Ilahin nas. Ya, ilahin nas. Sekali lagi ya. Ilahin nas. Sama. Ya, cuman di sini lamnya ilahun. Ilahi, nah itu matobi. Panjang 2 harokat. Biasanya tandanya begitu ya.
Nurus samawat. Nurus samawat. Nah, ini biasanya begini nih. Nah, itu mad tabi'i ya, tanda begitu. Kita lanjut ya, ayat yang keempat ya. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Nah, itu hukumnya adalah ikhfa hakiki. Apabila ada nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki. Salah satunya adalah huruf shin. Min syarri, min dunillah, min qaumin. Nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Banyak ya. Min qablikum. Ya, banyak macam-macamnya. Nah, itu adalah ikhfa. Ikhfa yang artinya adalah samar. Ya. Samar antara nun tadi, antara izhar dan idgham. Dia masuk ke huruf selanjutnya gitu. Tetapi juga harus jelas gitu hurufnya. Izhar dan idgham tuh samar. Kita sebut ikhfa. Khafi. Ya, samar. Min syarril waswasil khannas. Syarri, ra-nya ra tipis karena berharokat kasrah. Al-waswas, alif lam bertemu dengan huruf waw. Maka hukumnya adalah izhar izhar qamariyah atau alif lam qamariyah gitu. Waswasi. Wa yang kedua hukumnya adalah mad tabi'i. Kenapa? Karena ada alif sebelumnya fathah. Sil khannas. Ini kita putus-putus gitu. Ya, untuk mengetahui hukum kaidah tajwidnya. Sil khannas. Nah, ini ada alif lam ya bertemu dengan huruf kha, maka hukumnya adalah izhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Al khannas, al kha. Nah, kemudian ini bedanya tadi ya. Kalau annas dia ada alif lam, kalau ini khannas. Nah, ini nunnya tasdid. Tetapi tidak didahului oleh alif lam, maka tidak dikatakan ini idgham. Tetapi ini adalah hukumnya gunnah karena nunnya berdiri sendiri gitu. Jadi yang menyebabkan dia tasdid itu bukan karena alif lam, tetapi yang menyebabkan dia tasdid ya. Nah, ini ya, al-khannas. Misal al-khannas. Al-khannas. Nah, yang menyebabkan dia tasdid ini ya memang karena dari sananya gitu. Ya, penyebab sendiri beda dengan annas. Annas. Yang menyebabkan tasdid di satu sisinya juga adalah alif lam. Karena dia termasuk huruf idgham syamsiyah. Alif lam bertemu dengan nun ya, jadi bertasdid. Langsung dimasukkan ke huruf nun annas. Tapi kalau khannas memang dia nunnya bertasdid. Ya. Nah, ini. Nunnya bertasdid. Maka ini tidak dikatakan idgham syamsiyah hukumnya, tetapi adalah gunnah. Gunnatun. Ya. Kalau ini idgham ya, idghamun. Karena masuk ya ke huruf selanjutnya. Nah, disitulah letak perbedaannya. Kalau annas, nah itu idgham punya dua hukum dia, ya idgham juga, gunnah juga. Kalau ini khusus gunnah saja. Khannas. Gun ya dengung khannas nas, nah itu mat arid lis sukun ya.
Nah, kita lanjut. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi alif lam. Ya, lamnya lam tipis. Alladzi dzi mato bi'i. Yuwaswisu tidak ada hukum di situ. Fi matabi'i sudu matabi'i rinnas, itu sama ya. Idgham syamsiyah juga, gunnah juga, mad arid lisukun juga. Yang terakhir, minal jinnati wan nas. Sekali lagi, minal jinnati wan nas. Minal jinnati. Ya, alif lam bertemu dengan huruf jim. Nah, izhar qamariyah. Nah, sekali lagi kan Bang J kata jinnatun. Sini ya. Jinnatun. Wah, ini jimnya gede sekali. Kepanjangan. Jinnatun. Ah, sama aja nih. Nah, ini nunnya memang bertasydid. Maka hukumnya apa? Gunnah. Sekali lagi Bang J dulu pernah mungkin bilang di surah An-Nas itu memang lebih dominan dengan hukum gunnah. Jinnatun. Ya. Jadi alif lamnya izhar qamariyah al jinnah. Kemudian nunnya adalah gunnah. Maka didengung. Minal jinnati wan nas. Ya. Wa nggak ada, annas sama. Khusus kalimat annas berarti ya, yang dia punya dua hukum. Idgham juga, nunnya gunnah juga. Idgham karena ada alif lam, adapun nunnya gunnah. Ini menarik ya, asik kalau kita ngaji itu belajar Quran, ya kita membedah hukum-hukum tajwidnya gitu ya. Hukumnya, misalnya kita telaah gitu, kita rinci, waduh, nikmat ya. Dan juga bisa memberikan wawasan dan memberikan keyakinan kita ketika kita membaca Al-Quran tersebut. Oh, ini kita yakin hukumnya ini, dan panjangnya sekian, pendeknya sekian, kemudian cara membacanya sekian. Doa ajib ya, subhanallah, nikmat kita ya. Nah, kita ulang lagi ayat yang kelima ya, coba sekali lagi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang terakhir, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Ya, jadi surah An-Nas insyaallah sudah selesai ya, enggak pembahasan kita. Hukum-hukumnya ya, nanti seperti biasa sebelum masuk surah baru kita baca Fatihah An-Nas gitu. Mungkin hukumnya tidak detail, tapi kita akan baca sesuai dengan kaidah tajwid ya. Jadi biar terus diulang ya. Jadi kita terus ngulang. Jadi insyaallah surah An-Nas ini sudah kelar. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas surah Al-Falaq yang artinya waktu subuh. Walaupun nanti ada tafsiran lain, cuman ya Bang Ji tidak membahas masalah tafsir, yang umum-umum saja, yaitu waktu subuh. Nah, di surah Al-Falaq ini insya Allah kita akan menemukan hukum baru, yaitu qalqalah. Ya, ini qalqalah lumayan mendominasi, walaupun nanti di Al-Ikhlas juga didominasi hukum qalqalah. Gitu ya. Mitra JC, insya Allah ya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas surah Al-Falaq. Ya, semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat gitu, khususnya bagi diri saya pribadi, dan juga dengan pertemuan kita ini bisa terus memberikan semangat kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita gitu, khususnya dalam kaidah-kaidah tajwid gitu, makharijul hurufnya juga ya, dan juga semoga bisa bermanfaat
khususnya bagi diri kita juga masing-masing dan bagi diri saya pribadi. Ya, dan saya mohon maaf gitu jikalau banyak sekali kekurangan ya, atau mungkin ada pembahasan yang mungkin terlewat gitu, kemudian juga ada hukum-hukum yang mungkin penjelasannya kurang dipahami ya. Nah itu Bang Ji mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah Mitra JC, Bang Ji kira cukup perjumpaan kita untuk hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan ya. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, taufik untuk bisa terus belajar ya, belajar agama ini agar tidak bosan gitu, semangat untuk mempelajari ilmu-ilmu Islam. Nah Mitra JC, sekali lagi Bang Ji ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, atas segala partisipasinya ya, dan juga Bang Ji mohon maaf jikalau banyak sekali kekurangan. Astaghfirukum, syukron katsiran ala itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.